Rengas Dengklok adalah penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Penculikan ini dilakukan untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Japan has today surrendered. The last of our enemies. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah mengaku kalah kepada Sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengarnya langsung dari berita BBC. Jika apa yang kamu katakan benar, maka lebih baik kita mengadakan rapat bersama pemuda lainnya. Ayo, mari kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13, Jakarta. Jepang telah mengaku kalah kepada Sekutu, berarti Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, kita harus mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan itu. Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin ada sangkut paut Jepang dalam proses kemerdekaan kita ini. Maka dari itu, kita harus sepakat menyusun kemerdekaan kita sendiri. Yang Anda katakan benar. Kalau begitu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, mari kita pergi ke kediaman Soekarno. Baiklah, mari kita pergi ke sana. Darwis, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Bung Karno ada? Ada, ikuti saya. Kamas, ada pemuda, katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Oh ya, mari silakan duduk. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang telah kalah. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua. Benar, Bung. Mereka telah kalah dari Sekutu. Kita harus menolak bantuan dari mereka. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apakah tidak terlalu terburu-buru sedangkan berita dari Jepang masih diragukan? Kita harus memberi kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Anda harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Nanti saya bicarakan dulu. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Kamu harus segera melepaskan diri dari mereka. Jepang telah kalah. Cukup, tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing. Jadi, Bung, masih ingin menunggu PPKI besok? Ya, karena itu adalah jalan yang aman. Kenapa, Bung? Bung takut? Bukan karena takut, kita tidak mau gegabah. Baik, Bung, kalau masih ingin seperti itu, saya akan... Mau apa? Tembak saya sekarang. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus, sekitar pukul 4 pagi, mereka menuju Rengas Dengklok. Setelah menjemput Muhammad Hatta, kemudian golongan muda menjemput Soekarno. Soekarno dengan terpaksa menyetujui, asalkan istri dan anaknya ikut. Keesokan harinya, Soebarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu Soebarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong Anda, rasanya tidak arif kalau kalian menahan kedua tokoh nasionalis itu.
Tidak arif bagaimana? Mereka saja tidak menyetujui pendapat kami. Percayalah, terakhir pukul 1, kalau mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari kita ke Karawang. Di sisi lain, Sultan Syahir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda terlalu bertindak gegabah. Terus setelah kalian bertindak gegabah, kalian mengharapkan saya untuk mendukungnya. Ini sangat tidak masuk akal. Jika kalian menginginkan kemerdekaan, bawa mereka kembali. Tetapi gerakan ini sudah didukung oleh PETA, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang. Lalu pada pukul 17.30 sore, Subarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dan membawanya kembali ke Jakarta. Maka, tanggal 16 Agustus 1945 petang itu juga mereka dan rombongan kembali ke Jakarta. Yeah.